Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan membahas praktikum audit buku dari karya Sukrisno Agus yang edisi keempat pada modul 2 terkait siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, langsung saja kita baca dulu instruksi terkait modul 2 ini. Oke, untuk instruksi yang pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu ISUKI penjualan dan piutang yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 46-59. Yang kedua, kita harus mencermati data pada buku 1 halaman 51-58 beserta dokumen-dokumen pendukung pada halaman 62 sampai dengan 76. Yang ketiga, kita harus membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Panduan pembuatannya bisa dilihat di buku 1 halaman 51 dan dikerjakan pada buku 2 halaman 18-20. Yang keempat, kita harus membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian dan ketaatan dan kewajaran saldo. Yang kelima, kita harus melengkapi kertas kerja neraca A2.1, A2.2, dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 yang telah dikerjakan sebelumnya untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 2 ini. Nah, oke, langsung saja kita lihat dulu ISUKI terkait penjualan dan piutang yang telah dibuat oleh Lita. Nah, jika kita lihat di sini, jawaban dari ISUKI-nya itu rata-rata jawabannya iya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk kesimpulan penilaian auditnya itu baik. Jadi, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Kita mulai dari indeks TOC1. Nah, ini itu dapat dilihat di buku 2 halaman 41, maaf. Jadi data yang digunakan itu dapat dilihat di buku 1 di halaman 57 yang paling bawah ini. Jadi karena ini itu merupakan uji transaksi penjualan dan piutang, kita ambil yang tahun 2018 saja. Untuk yang tahun 2019 ini nanti itu kita gunakan untuk diuji pisah batas ini. Uji pisah batas penjualan ini. Nah, langsung saja ke cara pengisiannya di sini. Itu kita cukup memindahkan saja ini yang di tahun 2018, kita pindahkan saja ke sini untuk surat jalan, tanggalnya, nomor surat jalan, terus faktur penjualan, ini tanggalnya dan nomornya, terus nama PT-nya. Kita pindah di sini dan untuk totalnya juga kita pindah di sini. Nah, selanjutnya untuk bukti pendukung dan otorisasi voting. Nah, jadi voting ini itu merupakan perhitungan atau penjumlahan secara sistematisnya. Kemudian bagaimana dengan pencatatannya? Apakah sudah ada di buku penjualan, kartu piutang, serta buku besar? Nah, oke. Langsung saja kita ke bukti pendukungnya terlebih dahulu. Untuk bukti pendukung itu teman-teman bisa lihat di halaman 165, di halaman 65 yang di bagian faktur penjualan ini. Berarti kan dia sudah ada faktur penjualan, berarti kita asumsikan bahwa bukti pendukung dan juga otorisasinya itu sudah ada semuanya. Selanjutnya untuk voting. Voting itu kan tadi terkait perhitungan atau penjumlahan secara sistematisnya. Nah, jadi totalnya ini nanti itu sudah sesuai apa tidak dengan perhitungannya. Oke, kita buat di sini di bawahnya saja terkait perhitungannya di indeks TOC1 ya. Berarti di sini langsung saja kita buat perhitungannya. Untuk PT Zeira itu kan 8.000. Ini saya contohkan satu saja.
Untuk PT Zaira itu kan 8.600. Terus harga per unitnya itu kan 16.765. Jumlah harganya kan 144. Ini sebenarnya salah ya. Nah, di sini ini mungkin di penjualannya, di faktur penjualannya itu dibulatkan. Nah, seharusnya dia itu tidak bisa dibulatkan, harus apa adanya. Kecuali kalau emang itu angka desimal baru bisa dibulatkan, karena ini berhubungan dengan penjualan jadi dia tidak bisa dibulatkan. Terus PPN-nya berarti ini PPN-nya kan berarti 14 juta. Terus total harganya itu sebenarnya 158.596.900. Berarti ini kan tidak sesuai. Berarti maaf ya. Berarti ini untuk di votingnya itu berarti kita beri tanda silang saja karena tidak sesuai. Nah, begitupun dengan yang PT selanjutnya seperti Forbokin, nanti perhitungannya juga seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan ternyata untuk PT-PT yang lain dia itu sudah sesuai semuanya. Nah, selanjutnya untuk periksa pencatatan ini kita asumsikan bahwa sudah diperiksa dan ada semuanya, karena ini juga nantinya kan tidak akan mempengaruhi hasil akhir laporan keuangan, hasil auditnya. Jadi kita asumsikan ada semuanya. Jadi ini nanti jadinya begini. Oke, selanjutnya kita ke indeks PL1.1. Berarti ini itu untuk indeks terkait uji bisa batas. Jadi tujuan dari uji ini itu untuk memastikan, kita itu ingin memastikan bahwasanya transaksi itu dicatat waktu transaksi itu terjadi. Artinya yang 2018 itu dicatat di tahun 2018. Yang 2019 itu juga dicatat di tahun 2019. Jadi data yang digunakan itu sama kayak data yang tadi, yang ini. Sama kayak yang data ini, kita masukkan saja semuanya. Nah, untuk tanggal pencatatannya, ini kita bisa cek langsung dilihat di daftar piutangnya. Nah, yang di sini. Ini kan berarti untuk yang nomor 229 PT Zaira. Kita cari dulu PT Zaira. Nah, ini untuk PT Zaira yang dengan nomor faktur 229 ini. Berarti kan ini sama ya pencatatannya tanggal 26 bulan 12 tahun 2018. Nah, ini kita samakan. Berarti ini kita ceknya untuk tanggal pencatatannya itu dilihat di daftar piutang. Nah, nanti sama apa enggak? Kalau sama berarti sudah sesuai. Begitupun untuk yang selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau ini tuh atas kesalahan pencatatan tadi yang ini itu bisa ditulis ulang di sini. Enggak juga enggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk pengisian prosedur audit yang untuk pengisian indeks PL1 itu kita bisa lihat data temuannya di buku 1 halaman 56 yang bagian ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Fuching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesanan
pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 bulan 12 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Yang kedua, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 bulan 12 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 222. Oke, langsung saja kita ke yang permasalahan pertama. Di situ kan pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 bulan 12 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan. Kita cek dulu. Berarti di sini kan terjadi double entry. Kita cek dulu di kartu catatan piutangnya dari PT Krakatau. Nah, di sini benar, di sini tercatat 2 kali. Berarti kita harus mengeluarkannya. Untuk penjurnalannya, ini kita bisa buka di buku 2 indeks PL1. Untuk penjurnalannya berarti kita di sini kasih keterangan terjadi double entry atas penjualan kepada PT Krakatau SJ nomor 231 atas penjualan tanggal 28 bulan 12 2018 sebesar 11 juta. Nah, di sini kita harus mengeluarkan transaksi ini. Berarti kita melakukan penjurnalan atau jurnal penyesuaiannya dengan cara penjualan di sisi debit, PPN keluaran di sisi debit, dan piutang dagang di sisi debit sebesar 11 juta. Di sini kan berarti sudah termasuk PPN-nya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, itu di sini terjadi kurang catat. Pesanan dari PT Usaha kan ini baru dicatat 22 juta, seharusnya itu tuh sebesar 220 juta. Berarti di sini kita harus menambahkan atas kekurangannya ini. Berarti kan itu baru dicatat, maaf ini ada kesalahan di sini, itu seharusnya kan 198 juta. Nah, 198 juta ini itu didapat dari 198 juta itu didapat dari 220 juta dikurangi dengan 22 juta. Berarti kan yang kurang dicatat 198 juta. Nah, untuk penjualannya berarti di sini kita menghitung DPP-nya. Nah, DPP-nya itu dapatnya 180 juta. Nah, di sini itu kan kita menghitungnya kan 100 dibagi 110 karena PPN-nya kan masih 10%, terus dikali 198 juta ini. Berarti untuk PPN keluarannya itu sebesar 18 juta karena dikali 10% gitu. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan yang schedule daftar konfirmasi ini ya, untuk lainnya PT Sugus. Untuk nomornya udah terisi, nama pelanggannya juga udah terisi, PT Krakatau, PT Merdeka dan seterusnya. Untuk alamatnya juga udah terisi, jumlah perkalian juga udah terisi. Ya, tinggal mengisi yang hasil konfirmasi, perbedaan dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan. Hasil konfirmasi ini kita buka dari buku 1 halaman 11. CB artinya jawaban cocok, RB jawaban tidak cocok, RPO dikembalikan oleh kantor pos, NR tidak ada jawaban, PBJ laporan dibuat klien. Dan untuk datanya kita ambil dari buku 1 halaman 56 sampai 57. Oke. Ini kan yang PT Krakatau. Ini kan PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas.
Nah, berarti kan NR, tidak ada jawaban. Dan yang kedua, PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Ini kita jawaban tidak cocok. Soalnya di sini kan yang PT Merdeka 103.960.000, tapi di sini kok cuma 10 juta, jadi jawaban tidak cocok, jadi kita isi dengan RD. Dan seterusnya seperti itu ya, kita tinggal menyesuaikan saja dengan buku 1 yang pada halaman 56 sampai 57 ini. Oke, untuk perbedaannya itu sebentar. Perbedaannya itu yang PT Merdeka itu kan 103, tapi di sini PT Merdeka itu 93.960. Berarti 103 ini dikurangi dengan 93.960.000. Jadi hasilnya yaitu 10.000.000. Jadi untuk PT Lestari, Nuansa, Pelita, Kueni itu sama saja, tinggal dicocokkan dengan pada buku 1 halaman 56 ini. Oke, untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan itu kita ambil datanya dari sini, buku 1 halaman 57 bagian tabel-tabel ini. PT Krakatau 22, PT Merdeka 103 itu tinggal disalin semuanya. Ini untuk klien PT Sugus ya, schedule daftar konfirmasi indeks EE periode 31 Desember 2020. Oke, selanjutnya yaitu ada schedule daftar konfirmasi klien PT Sugus, indeksnya EE.1. Di sini jumlah konfirmasinya itu belum terisi ya, jadi kita isi dulu saldo menurut konfirmasi yaitu ada 9. Jadi jadi saldo menurut konfirmasi itu berarti kita datanya ambil dari indeks EE. Berarti yang jawaban tidak cocok dengan tidak ada jawaban yaitu RD dan NR. Kita hitung semua ini RD sama NR. Jadi jumlahnya itu ada 9. Untuk yang hasil konfirmasi juga sama yaitu 9, dan untuk yang tidak kembali yaitu CB yaitu ada 7, dan total yang dikirim itu semuanya yaitu ada 16. Ini ya, ada 16 ya semuanya. Jadi kita itu 16. Untuk jumlahnya itu berarti kita jumlahkan yang NR sama RD tadi, jumlahnya ada 891.831.500, dan yang hasil konfirmasi juga sama. Ini sama yaitu 891.831.500. Untuk yang CB nya itu 11.099.141.740. Di halaman selanjutnya kita untuk modul 2 yaitu halaman 37, jurnal konfirmasi yang kedua. Di sini saldo menurut hasil konfirmasi, jumlah konfirmasinya 1, karena di tabel indeks EE ini hanya PT Pelita saja yang menyetujuinya dengan kode CB di sini, maka kita pindahkan di sini sebesar 10.357.027.600. Dan hasil konfirmasinya kita tinggal pindahkan saja ke sini. Dan untuk tidak kembali itu ada 6 ya. Dan 6 PT dengan berkodekan NR di sini 1 2 3 4 5 6. Dengan total yang dikirim itu ada 11 miliar, 0,9 sekian lah. Total piutang usahanya ada di 11 miliar 990 juta sekian. Ini dari total ketidak kembali ini, jika dijumlahkan semuanya mendapatkan hasil itu ya tadi ya. Dan untuk persentase tahun berjalan ini perhitungannya dari
jumlah saldo menurun dipar dengan jumlah total piutang. Seperti itulah setelahnya dari hasil konfirmasi, usaha piutang, dan lain-lain. Dan untuk di persentase tahun lalu itu diambil dari ini total piutang pada tahun 2017. Bisa dilihat di buku 1 halaman 13, dan cara perhitungannya juga sama seperti tadi. Saya kira sudah cukup jelas ya. Lanjut saja. Selanjutnya kita ke halaman 24 di modul 2, yaitu tentang catatan koreksi atau catatan pemeriksaan ya. Bisa kita lihat di sini di buku 1 halaman 56. Seperti contohnya ini, PT Krakatau tidak menjawab PT Merdeka pada 21 Desember ini tidak perlu dicatat ya. Yang dicatat itu di nomor 7 ini, PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank BNI jatuh tempo di 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 101.500. Karena di sini belum dikliringkan oleh kasir dari PT Sugus, maka akan terjadi jurnal perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana dengan jurnal kas di debit sebesar 101.500 dan piutang usaha di 1.500 di sebelah kredit. Yang kedua itu ada di PT Sejahtera ini nomor 9. Karena PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.000 sekian karena adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal kirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Karena di sini dibatalkan sebesar 20 juta penjualan dari PT Sugus ke PT Sejahtera yang harusnya sebesar 20 juta, barang tersebut kan promat dari PT Sugus dikirimnya ke gudang, sedangkan gudang di sini telah tutup. Jadi akan terjadi salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra. Mohon maaf, ini yang kedua ya. Penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudang tutup. Karena belum diterima, jadi terjadi penjualan dan PPN keluaran di debit dan piutang usaha menjadi kreditnya. Ini dari 22 juta dikali 110 karena ada PPN keluaran, jadinya penjualannya hanya 20 juta. Yang ketiga ada di halaman 157, yaitu PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari itu seperti ini. PT Zebra Pratama, PT Zebra Pratama. Ini hanya dicatat 55 juta, sedangkan 70 juta di sini seharusnya, dan 15 jutanya itu masuk di PT Lestari di sini. Jadi untuk penjurnalannya
terjadi salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang seharusnya PT Lestari. Di jurnalnya sama-sama akun piutang hanya dengan indeks PT Zebra Pratama dan PT Zebra Lestari sebesar 15 juta di kredit dan 15 juta di kredit. Dari PT Lestari di kredit, PT Zebra di debit. Setelahnya yaitu PT Zeira nomor 12 ini. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158 juta sekian dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas dengan selidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Di sini terjadi belum dikelilingkan oleh kasir atau belum dicatat oleh kasir dari PT Sugus ya. Akhirnya menjadi akun perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zeira dan akunnya itu kas di debit dan kreditnya itu piutang usaha sebesar 400.000 karena di sini yang belum dikeliringkan hanya 400.000. Selanjutnya di nomor 13 ini PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi piutang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi karena pilot sebesar 11 juta dan piutang usahanya 11 juta. Datanya ini diambil dari sini, PT Orientasi ini 11 juta ya. Karena pilot dan piutangnya tidak tertagih maka terjadilah seperti ini. Terjadi jurnal piutang tak tertagih di bagian debit dan piutang usaha di bagian kredit. Dan untuk yang terakhir itu dari PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi PT Tempo di sini sudah membayarkan tapi uangnya dibawa kabur oleh salesman ya, sebesar 15 juta. Dan pencatatannya di jurnal koleksi penerimaan piutang dari PT Tempo dibawa kabur oleh salesman dengan jurnal piutang lain-lain sebesar 15 juta, piutang usahanya di kredit sebesar 15 juta. PT Tempo ini di sini, ini uangnya dibawa kabur oleh salesman. Setelah dari halaman 24 kan kita sudah membuat jurnal koreksinya. Kita lanjut ke halaman 23 dengan memasukkan jurnal koreksi ke sini ya. Sebentar biar lebih jelas, saya hilangkan saja ini. Kita hanya memasukkan jurnal koreksi ke sini. PT Wahana 1,5 juta di bagian kredit dan di sini menjadi 150 juta untuk per audit 2018-nya. Lalu PT Sejahtera sebesar 20 juta piutang usahanya ini. Jadi ini untuk pencatatan per klien A sebelum diaudit dikurangi setelah diaudit ya.
hanya dimasukkan ke kredit di sini. Untuk PT Zebra Patrama ini hanya memindah yang semula di sini 15 juta di kredit, ini di debit, dari si Zebra Patrama di debit, bagian debit untuk menambahkan menjadi 70 juta dan akhirnya dikurangkan menjadi 44 juta. Dan perusahaan juga salah mencatat atas PT Zera sebesar 400.000, tinggal dimasukkan di bagian kredit dan dikurangkan dari 159 juta dikurangi 400.000 jadi 158.600.000 rupiah. Dan piutang tidak tertagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta sini di bagian kredit, karena tidak tertagih maka menjadi kosong. Dan piutang lain-lain dari PT Tempo di sini di bagian kredit juga 15 juta karena dibawa lari oleh salesman, jadi di sini dikosongkan ya. Itu menjelaskan prosedur audit pada modul 2. Yang pertama ada piutang usaha. Nomor 1 yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini kita cek yaitu indeksnya ada di E, jadi kita paraf soalnya ada. Yang kedua yaitu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jaga waktu pembayarannya, yaitu pada indeks EE. Jadi kita paraf. Yang ketiga yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang, receivable turnover, dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya, yaitu pada indeks ARP. Jadi kita paraf. Yang keempat yaitu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini pada indeks EE1 dan EE2. Jadi kita paraf. Yang nomor 5 yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti keterangan dari klien. Ini pada indeks EE3, jadi kita paraf. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini pada indeks EE5, jadi kita paraf. EE4, jadi kita paraf. Yang ketujuh yaitu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini pada indeks PL1, jadi kita paraf. Yang ke-8 yaitu perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini pada indeks PL1.1, jadi kita paraf. Yang ke-9 ada uji pisah batas penjualan, sales cut off, dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini pada indeks B, jadi kita paraf. Yang 10 yaitu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan piutang, serta sajikan konfirmasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini pada indeks A, pada indeks E1, jadi kita paraf. Yang 11 yaitu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Ini pada indeks MAP, jadi kita paraf. Yang ke-12 yaitu bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner atau dalam kurung MAPS. Ini pada indeks E2, jadi kita paraf. Yang ke-13 yaitu buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini itu ada pada indeks Oke, selanjutnya pada prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai, PPN dan atau PPN keluaran.
Pertama-tama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai penguasa kena pajak atau PKP. Di sini kita ada, karena tidak ada itunya, jadi kita kosongkan. Yang kedua adalah lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat pemerintah pembayaran atau SPM atau buku besar, yaitu ada di indeks M1, maka kita paraf. Yang ketiga adalah periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Ini ada di indeks M1, maka kita paraf. Yang keempat ada minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Ini ada di indeks M1.1, maka kita paraf. Yang kelima ada tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material, ada di M1 juga, maka kita paraf. Yang keenam ada, atau yang terakhir untuk kepentingan laporan posisi keuangan, lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran, itu pun ada di M1. Gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kita mengisi prosedur audit dari modul 2 terkait yang piutang usaha. Yang pertama, kita minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlah, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu kita beri tanda centang, dikarenakan di dokumen-dokumen di halaman di dokumen-dokumen di halaman mulai dari halaman 61 itu sudah ada, jadi kita beri tanda centang. Terus yang kedua, kita harus pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya, itu kita beri centang. Terus yang ketiga, kita lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang, receivable turnover, dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini kita strip karena tidak ada. Terus yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini kita ada di indeks EE, bisa dicek di situ. Terus yang kelima, ini kita beri tanda EE berarti ya. Selanjutnya yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini juga ada di indeks EE. Terus yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini dapat dicek di indeks EE1 dan EE2. Terus yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini kita ada di indeks EE juga. Selanjutnya yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini kita beri tanda strip saja. Terus yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di indeks PL1 terkait uji pisah batas. Terus yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini kita beri tanda strip saja. Yang ke-11, verifikasi apakah cadangan piutang tak tertagih sudah cukup dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo yang masih terutang atau outstanding. Ini kita kasih tanda O aja.
Bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkaplah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ini kita centang saja. Terus yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini kita kasih tanda strip. I just had to let you know you're